Kalau resign sebenarnya bukan halangannya bukan di saya, Mas, di keluarga sebenarnya. Kan keluarga basicnya pegawai ya. Buat yang nonton lah ya, nggak ada yang salah mau profesinya PNS, mau profesinya BUMN atau swasta atau karir sebagai profesional, itu sama aja. Itu tergantung dari kita visi hidup kita mau kayak gimana sih gitu. Kalau tadi itu yang saya bilang, saya pengen di usia muda ini udah nilai 10 di diri saya ini udah bisa dipakai langsung gitu semuanya gitu, Mas. Artinya kesempatan ini ada loh gitu. Karena yang ditakutkan orang nih, banyak teman-teman mau bisnis, takut ini ya. Sebenarnya berangkatnya nggak dari situ, berangkatnya dari berani dulu gitu. Jangan salah, saya juga pas galau-galaunya itu Mas kepikiran, waduh nanti anak saya mau makan apa ya, istri saya mau makan apa ya. Pasti kepikiran. Tapi ya kalau kita balik lagi ke ilmu yang nggak kita jangkau, tugasnya manusia itu hanya untuk melakukan yang terbaik, Mas. Just do the best. Nggak ada yang namanya gagal, cuman prosesnya aja untuk sukses. Tapi untuk keputusan atau hasil akhir itu tugas yang di atas gitu. Kalau banget, Mas, yang pikiran itu kalau ini istri nggak makan gitu kan, kita nggak dapat tetap. Bisnis itu kan penuh nggak ketidakpastian gitu. Waduh, ini murka nggak ya saya sampai nggak ngasih makan istri, anak saya ke depannya gitu. Tapi pas dilihat prosesnya ada nazar juga kan, ya Allah kalau ini dipermudah jalan saya kuliah lanjut, berarti memang di sini udah full time saya untuk berbisnis. Ya itu tadi kan ngelibatin yang di atas ya, keputusan tetap yang di atas. Ya alhamdulillah semua dimudahkan, padahal dengan waktu yang mepet untuk persiapannya gitu. Halo, perkenalkan nama saya Galihsan Fadilah. Saya selaku founder and CEO dari Kolega Barbershop. Kolega Barbershop sendiri merupakan bisnis barbershop yang sudah running dari tahun 2020 dan saat ini kita ada di beberapa kota untuk cabang, itu hampir 50, yang existing itu ada 48. Itu ada di seluruh Indonesia. Paling barat kita ada di Jambi, paling timur kita ada di Manokwari, Papua Barat. Ya, kalau kolega sendiri itu termasuk yang dalam nih artinya, Mas. Kalau arti benernya nih ya, kalau konsumen itu datang pertama itu namanya konsumen. Kalau yang datang kedua, kemudian repeat dan datang lagi itu namanya customer atau pelanggan. Tapi kalau kolega ini tingkatan di atas pelanggan. Mereka datang, mereka repeat, dan kemudian mereka menyebarkan informasi tentang positifnya di barbershop itu seperti apa ke kolega-koleganya. Tapi kalau arti guyonnya itu sebenarnya komplotan lelaki ganteng gitu. Itu bahasa kita sama teman-teman di barber aja gitu. Kalau kolega sendiri di Januari tahun 2020 kita running 3 bulan, habis itu COVID, Mas. COVID. Jadi kalau dibilang starting kita bukan dari nol, dari minus malah. 2 bulan itu kan kalau barbershop ini kita tuh setidaknya ada struggle-nya itu 3 bulan sampai 6 bulan. Itu baru bisa kita bilang cari new customer. Karena kalau secara bisnis mereka ini switching. Kita mengganti orang yang sebelumnya di barbershop A jadi barbershop B. Bukan orang yang mau coba dengan barbershop yang baru. Karena kan jumlah pertumbuhan kepala orang atau jumlah kelahiran orang kan nggak bergantung dari rambut, tapi switching. Jadi ada approach sampai 1-2 kali dulu. Nah, ketika pandemi itu kalau dipikir-pikir kita sempat off itu 2 bulan, Mas. Karena kan kita tahu lah, case pertama kan di Depok. Dan Depok itu waktu itu cukup inilah tentang tata tertib terkait COVID-nya gitu. Di bulan kelima baru kita running lagi, ya sembunyi-sembunyi lah. Ini jangan ditiru lah ya. Habis itu baru kita running, tapi yang kita utamakan waktu itu si loyal customer ini. Si koleganya kita untuk kembali lagi. Bukan fokus di nyari new customer. Makanya di tahun pertama itu kita mulai dari minus itu, goyang banget, belum kayak barbershop dengan kondisi ideal. Sampai bulan ke-10 nih, kalau boleh jujur, Mas, untuk bayar sewa itu aja belum kepikiran kita buat tahun kedua. Karena secara pendapatan belum benar-benar belum ada. Dan kebetulan waktu itu posisi masih bekerja gitu di salah satu BUMN di KAI ya, di anak perusahaan KAI di KRL, dan itu masih dapat subsidi dari saya bekerja waktu itu. Nah, makanya waktu itu kita bilang bisa mulai dari minus gitu. Ya, waktu itu kan mindsetnya masih sebagai karyawan ya. Saya pengen usaha yang mana secara operasional nggak perlu terjun harian, nggak perlu plototin, tapi tetap bisa dapat cuan. Nah, waktu itu sempat kepikiran ada laundry lah, atau ada jasa yang lainnya. Tapi akhirnya jadinya di barbershop. Jadi kalau secara harian, saya ngantor pagi, pulang sore, habis itu dari sore ke malam, saya kontrol barbershop gitu. Jadi nggak ada terlalu effort. Jadi beranggapan dulunya barbershop ini bisnis yang nggak perlu kontrol terlalu dalam.
dalam. Tapi faktanya nggak juga. Tetap butuh namanya manajemen waktu. Karena yang kita kontrol adalah people gitu. Dulu sempat juga, nggak usah pakai CCTV. Kita percaya sama orang. Tetap jebol juga. Pakai CCTV dengan berharap integritas tetap ada celahnya. Nah makanya kita bikin sistem biar itu nggak ada celahnya gitu. Jadi kalau ditanya tentang awal mulanya, lebih terkait waktu itu dan juga pengawasannya nggak terlalu berat kalau barbershop waktu itu. Taunya malah keterusan gitu. Satu, kehilangan uang lah. Maksudnya gini ya, kita buka barber ini jangan sampai rutin itu tentang ini nggak klop. Kapan mau maju ya kalau cuman masalah nggak klop uang. Selisih lah, setoran, kemudian juga laporan selisih. Dan itu saya ngalamin nggak dengan satu barberman atau dua barberman, tapi beberapa barberman. Terus yang kedua, terkait utang mas, cash bond. Value ini yang juga kita ubah ke barbermannya kita. Makanya keluar sistem sekarang gitu. Habitnya, ini habit yang kita temukan ya. Kawan-kawan barberman ini nggak bisa megang uang gaji bulanan itu setengah bulan udah habis gitu. Makanya kadang-kadang kita terapin gajinya tetap per bulan, tapi bentuk pencairannya per minggu dan no cash bond. Artinya gini, kita nggak pungkiri lah ya, orang punya kebutuhan hidup masing-masing lah ya. Tapi kalau udah masalah diri sendiri lu belum beres, gimana mau beresin masalah customer gitu? Ya itu nggak akan pernah beres dong. Makanya kita terapin dan faktanya sampai sekarang kita paksa bisa kok gitu. Mereka itu turun banget angka yang cash bond sama yang jadi nggak cash bond, turun banget, itu real. Karena mereka udah terubah lah mindsetnya gitu, bisa ngatur uang, finance-nya gitu. Dulu berangkatnya kan itu, kita percaya sama orang percaya sama kita gitu. Ternyata nggak sesimpel itu bisnis mas. Dan jadi kebentuk lah kita bahwa dibedakan mana yang sosial, mana yang bisnis. Kalau sosial kita harus mikirin, misalkan dia dipecat, wah dia harus gimana nih, harus makan di mana. Padahal kapasitas kita bukan di sana gitu. Kalau sosial terus, makanya kebanyakan barbershop yang tutup itu kadang-kadang karena berubah jadi badan sosial mas. Gitu. Wah dia ngutang terus. Kalau ngutang kan cash flow nggak gerak gitu. Uang diambil, cash flow nggak gerak. Nah makanya di situ ditanamin dulu mindsetnya bahwa kita berbisnis. Kalau bisnis ada untung ada rugi dan dampaknya adalah kebermanfaatan tadi. Makanya sekarang kolega sampai hari ini kita punya nilai nomor 1 itu kan kita punya tagline core value kita kolega ismi, integritas, speak up, meaningful, sama excellent. Kalau integritas ini benar-benar berangkatnya dari situ. Kalau kamu nggak jujur, udah kamu bukan di kolega tempat kamu. Mau sehebat apapun skill kamu, sehebat apapun hasil cukuran kamu atau sefavorit apapun customer kamu, tapi kalau integritas nggak ada, bukan di sini tempatnya. Yang kedua speak up. Speak up ini baik ke kita, ke sesama karyawan, kita ke customer atau kita ke mitranya kita gitu. Harus berani menyampaikan, wah ini bentuk rambutnya nggak cocok pak. Mungkin bentuk muka ini kami sarankan dengan gaya potongan rambut seperti ini gitu. Terus yang ketiga meaningful. Di kolega ini kita terapin kerja nggak hanya cari duit loh, tapi kamu harus berkarir di sini gitu. Makanya kita terapin meaningful ini. Kamu datang dari rumah udah ada amanah dari keluarga dan di sini harus punya makna dalam menjalankan pekerjaan gitu. Dan yang keempat ya kita bisnis service, di sini excellent yang kita dorong. Jadi orang minta 8 kita kasih 10. Kayak itu yang kita terapkan ke teman-teman gitu mas. Jadi kalau buat awalan dulu pas membangun ini buat mereka masa bodoh, core value itu apaan sih pak buat ditempel-tempel doang gitu. Repot banget sih mikirannya kayak gitu. Tapi ya itulah benefit kita juga kerja di perusahaan sebelumnya kan. Ada ini loh, ini tuh penting. Ini yang jadinya pondasinya teman-teman bergerak mau dimanapun nanti ditempatkan gitu. Makanya kita dorong ini core value kolega adalah ISMI dan sampai sekarang malah itu jadi slogannya teman-teman, penyemangat teman-teman di cabang ada kumpul kita bareng kolega ISMI gitu. Itu yang benar-benar masuk dalam bagiannya mereka gitu. Kalau dorongan itu sebenarnya gini mas, dulu kan di kampus sempat aktif juga ya. Maksudnya kalau di BUMN kan karir kita ada hierarkinya cukup lumayan bertingkat ya. Dari staff, supervisor, assistant manager, VP, baru direksi gitu. Kalau dulu ini pemikiran sederhana, pemikiran anak muda banget. Ngapain gue harus ngelewatin proses itu terlalu lama gitu. Sedangkan gue punya kapasitas loh, merasa ya, ini kan masih egonya anak muda gitu. Mau gimana sih biar 30 tahun itu udah punya kesempatan untuk ngambil keputusan, udah punya kesempatan untuk jadi leader gitu, dan juga pastinya bermanfaatnya buat orang banyak gitu, nggak sekedar dapat gaji gitu. Makanya di situ berpikiran ya salah satunya dengan cara bisnis kan gitu, usaha gitu. Dan kita juga lihat di sekitar kan lagi booming juga waktu itu, anak-anak muda lagi didorong untuk bikin usaha-usaha yang ya istilahnya anak muda tapi punya bisnis dan dapat cuan dari situ gitu.
10 bulan, hampir mau 1 tahun tadi. Ada keluarga mau shifting bisnis gitu ya, karena kan efek pandemi. Terus ada teman deket juga barengan, dapat tuh pas saya coba bantu mereka buka barbershop, ternyata ada selisih dari kita ya, kayak kursi, kayak cermin gitu. Ada selisih yang lumayan gitu mas. Nah dari situ tuh kepikiran franchise barbershop. Oh ternyata kalau kita buka cabang dan mau percepatan, tinggal kita ngajak mitra, kita dapat selisih, kita bisa kok gitu. Tapi ya waktu awal-awal sempat ini juga mas, blunder juga terkait ini. Karena harian waktu itu masih di kami. Harusnya kalau kita kemitraan sekarang kan operasional harian udah dilimpahkan ke mitra. Nah waktu itu saya dari awal 1 barbershop aja belum struggle, sampai ke 3 barbershop waktu itu sampai di operasional harian. Dan lagi-lagi ya waktu itu masih subsidi dari yang gaji di kantor ini. Kalau yang orang di luar kita ya benar-benar nggak ada hubungan dengan kita itu di awal tahun 2021 mas. Itu di Tangerang dan Pontianak. Kami itu memang berdasarkan website. Website pun dulu awalnya sederhana banget. Kalau mau di security itu udah nggak aman lah security-nya. Kita dulu pas mau ngirim ke Pontianak, cara ngirim kaca kita nggak tahu. Cara ngirim SDM kita nggak tahu. Dan di situ harga franchise kita benar-benar murah banget. Cuma ngambil margin tipis gitu. Tapi kan dari situ kita belajar gitu. Sistem apa yang baik itu di kemitraan ini. Jadi kita kalau bisa sampai ke Tangerang, ke Pontianak itu benar-benar kita ngandelin di digital marketingnya, di website gitu. Pas resign itu kurang lebih di 20-an mitra mas. Sebenarnya udah mau resign tuh dari 10 mitra. Yaitu tadi udah ada nih beban tanggung jawab di belakang kita, nggak mungkin dong kita nggak fokus gitu, sedangkan di belakang kita ini fokus gitu, nanti nggak akan sama hasilnya. Makanya dari situ mulai kepikiran, tapi harus ada revenue yang memang tetap dulu nih. Dan waktu itu kita starting cuma 2 orang, saya sama barberman yang saya angkat jadi pegawai operasional gitu, ngirim barang lah, nyari SDM lah, berdua aja sama saya gitu. Karena keterbatasan waktu di masih kerja kan waktu itu, dia yang operasional hariannya waktu itu. Akhirnya ya udah dengan sistem yang baik. Ternyata pas COVID itu kan ada yang periode kedua, makin banyak yang shifting bisnis ke barbershop sampai kita di Papua, Manokwari Barat itu. Makanya kita lihat, wow ternyata luar kota permintaan orang terhadap barbershop cukup tinggi ya gitu. Kita sampai buka di Papua itu gitu. Mungkin banyak ya cerita orang juga ya, kalau yang basic pegawai keluarganya susah untuk resign. Kalau saya gitu mas, orang tua tahu dulu nih keinginannya apa, karena orang tua fokus di pendidikannya. Makanya saya waktu itu persiapan juga untuk ambil S2 di ITB waktu itu. Kalau dipikir-pikir kayaknya dulu saya waktu coba tes ITB sampai 3 kali, di S1 nggak masuk-masuk, akhirnya masuk Unpad. Tapi pas di S2 ini cuma 2 waktu itu kan, ITB atau UGM gitu, yang berhubungan sama bisnis yang baik, yang linkit sama berhubungan sama kita gitu. Akhirnya pas tes saya masih ingat banget, persiapan itu hanya 2 hari. S2 itu kita butuh tanda tangan dosen di S1-nya kita, butuh tanda tangan kawan kita gitu. Sedangkan saya daftarnya kan nggak terlalu frontal ke kawan-kawan gitu. Tapi dapat alhamdulillah dosen yang di Jatinangor mau tanda tangan dokumen dan semua dimudahkan. Alhamdulillah akhirnya sampai lulus, dan di situ baru saya berani datang ke orang tua, dan jadi momen haru juga ya. Baru kali itu saya lihat sama papa kan kebetulan domisili Jakarta juga, kita pulang ke Bandung, yang nangis bareng itu di situ gitu mas. Maksudnya ini pilihan hidup saya gitu, walaupun beliau punya harapan juga ke kita gitu. Tapi pas beliau ngelihat, oh ini perjuangan memang gigih nih anak gitu, kenapa nggak dikasih kesempatan, dan saya pun kan ngasih pembuktian juga ke beliau. Akhirnya saya lulus, diterima, baru di situ keluarga, istri baru pada ngasih izin ke saya mas. Dan saya juga punya visi juga, kalau udah masuk di sana, ini bukan lagi bisnis yang main-main, bukan lagi bicara 1 tahun 2 tahun, tapi udah 10 tahun ke depannya di situ. Jadi kalau mau resign nggak bisa yang gue udah dapet nih untuk bulan nih, habis itu resign, nggak bisa kayak gitu. Tetap harus. Kalau saya bilangnya gini ke teman-teman, resign dengan cara bermartabat. Artinya tetap penuh pertimbangan ke keluarga ya, karena kan kita nanti udah menyangkut kehidupan, nafkah gitu, rezeki kita gitu. Nah itu yang harus tetap kita pertimbangkan gitu. Ya, tetap diskusi dengan istri, dengan orang tua ya, dengan keluarga gitu. Ternyata jadi pengusaha nggak seenak ini bayangin. Tetap malah kerja kita 24 jam mas, seriusan. Kalau dulu kan pikiran, wah cuan gede, gue bisa punya mewah-mewah kayak gitu. Ternyata enggak mas.
Kan kita di servis ya, di jasa ya. Apalagi mitra kita kan dengan berbagai latar belakang. Kalau dulu kan running saya tetap mulainya dari sendiri kan, biar tahu semua nih alur prosesnya. Malam dihubungi mitra gitu kan. Udah ketemu sama anak dihubungi sama mitra gitu. Pagi dihubungin mitra, jadi mitra lagi nggak bagus omsetnya ke kita gitu. Jadi kerja itu 24 jam. Benar-benar 24 jam. Tapi apa ya, sebanding lah dengan apa yang, kita nggak munafik ya, sebanding lah dengan apa yang kita dapatkan gitu. Kalau titik terendah itu, kalau pengalaman aja sih Mas. Maksudnya kalau bicara bisnis rugi ya itu bagian dari bisnis lah ya gitu. Ya gimana ya, dulu malah sebagai pegawai saya yang titik terendah gitu ya Mas. Justru dengan berbisnis ini ngubah pola pikir gitu. Dulu terus terang pegawai itu habis buat cicilan aja Mas ya. Terus terang hidup dengan pay later. Ngasih ke orang tua aja nggak mungkin dulu. Jadi tampaknya mungkin bagus dari luar, tapi pas di dalam kan belum tentu bagus juga ya. Kecuali kalau kita memang mau ya aneh-aneh lah baru dapat tambahan. Tapi kalau misalkan kita berbisnis, seberapa kencang kamu bisnis, ya segitu juga yang kamu dapatkan gitu. Enggak, saya pernah sama istri di restoran nih Mas, ini udah akhir bulan, saya sampai akikahan anak itu, sampai ngejual cincin dari kado orang pas datang pernikahan, dapat kado emas gitu. Kami pikir itu 5 gram apa ya, dia 2,5 juta gitu. Tahu pas aslinya cuma 1 gram Mas. Itu sama istri benar-benar kita nggak no money lagi gitu, beneran apa ya, sana sini kita mencoba untuk nggak ngutang gitu Mas. Saya terapin ke istri, coba nggak ngutang, ternyata sampai ke apa ya, masa sih buat akikah anak udah capek-capek kerja aja nggak punya loh gitu, selama ini kerja buat apa gitu, sampai ke titik yang itu yang pertama. Yang kedua gini Mas, pas datang makan nih ada steak impor sama steak lokal gitu, udah nanti mudah-mudahan kita jangan makan steak impor gitu, tapi ke depan mudah-mudahan kalau makan lagi kita nggak perlu lihat makanannya dari harga lah, langsung pesan aja gitu. Nah itu sampai ke istri guyonnya seperti itu gitu kan, karena sebenarnya kalau pay later itu ya istri nggak tahu sebenarnya Mas, istri menganggapan I'm fight gitu loh, karena keluarga nggak perlu tahu lah berdarah-darahnya kita gitu. Belum lagi dari bisnis kan, subsidi udah masuk juga ke yang barber ini kan di awal-awal gitu. Kalau kata orang, jangan pernah ceritain bisnis ketika lagi berdarah-darah Mas. Saya pun melakukan itu. Taunya mereka udah tahu kok kondisi bagus aja udah. Ini bisnis tetap running, tetap operasional, itu biar jadi beban saya sendiri gitu. Jadi pas hari pertama saya buka bisnis aja Mas, keluarga itu baru tahu pas H-1 opening. Karena ya itu apa, ya basic kita memang ini ya, pegawai ya, pengennya lurus aja gitu jadi pegawai. Itu H-1 baru tahu. Dan ya istri mau nggak mau kalau udah keluar investasi ya mau nggak mau kan harus ngikut dong gitu. Kalau pas udah mulai jalan, pas permintaan mitra Mas. Karena gini, kalau barbershop ini dulu sebelum ada kita, yang mau bisnis barbershop untuk pertama kali, mereka harus berinvestasi lebih dari 200 juta. 200 juta, dan kami cek data juga. Kami berpikiran kayak gini, kalau kayak gitu yang di bawah-bawah paling cuma jadi pangkas rambut. Kalau pangkas rambut kan ya servisnya kan beda sama barbershop. Makanya gimana caranya kolega waktu itu hadir kemitraan bisa ngeluarin franchise barbershop tapi cost-nya nggak tinggi. Makanya yang kita standarkan itu SOP di SDM-nya Mas. Kalau yang lain kan wah interior harus mewah gitu. Padahal pas hasil riset mewah itu kan hanya untuk datang pertama kali. Untuk orang repeat kan bergantung dari si capsternya, barberman-nya. Kalau barberman-nya oke, orang akan balik lagi. Nah, makanya kita buat di paket kemitraannya kita atau franchise-nya kita, yang kita standarkan adalah SDM dan itu bergaransi selama 3 tahun. Untuk interior itu silahkan mitra menyesuaikan dengan budget. Asal itu temanya gentleman secara luas gitu. Makanya sampai di luar kota itu ada permintaan, itu salah satunya mungkin dari situ gitu Mas. Ketika waktu itu paling mewah barbershop lomba-lomba mewah, kita malah masuk di fondasinya. Karena dulu nggak ada yang mau ngasih, "Nih gua bikin barbershop, gini interiornya, SDM nyari sendiri." Nah, kita masuk yang berangkat yang memang kebutuhan untuk orang untuk di barbershop itu kan SDM-nya. Nah, itu yang kita berangkatin.
Ya, kalau SDM kita kurang lebih udah yang di lapangan ya, yang di cabang tuh 100-an lebih. Di kantor ada 5 orang ya, 5 orang. Itu kita bikin visi misi ya mas. Kemudian core value, kemudian juga ada orang yang spesialisasi mantengin terkait SDM-nya gitu. Jadi kalau di kita ini udah kebentuk sistem mereka harus berkontrak, terus jelas, dan kita juga satu-satunya pas COVID yang memberikan gaji tetap ke barberman. Sampai hari ini kita masih paling tinggi ya untuk gaji ke barberman. Karena ketika COVID, yang lain malah bagi hasil. Kalau bagi hasil secara matematis kami nggak masuk sampai 2,5. Kalau sekarang kita Jabodetabek tuh hampir di kepala 3 ya, 3 lebih. Makan ada siulan juga dari luar, wah ini kolega ngapain nih tinggi-tinggi banget ngasih barberman gitu. Karena kami berprinsip kayak gini, kalau barberman udah sejahtera, mitra juga akan ikut sejahtera. Ya mungkin tahu lah ya, ini belajar juga dikit dari kereta api, ya, Pak Jonan kan merubah KRL, yang diubah kan gaji pegawainya dulu. Yang diubah kereta api kan fasilitasnya mas. Makanya saya pede juga, nggak bisa nyukur tapi ngelit di bisnis barbershop kan ya salah satunya inspirasi dari situ. Karena basicnya kan sama-sama service. Yang kita ubah yang pertama adalah people-nya dulu. Punya mindset, punya kesejahteraan, punya visioner juga ke depannya. Ya, kalau kita kan revenue kita ada di kemitraan sama akademi, Mas. Kalau sekarang kita lagi R&D persiapan untuk pomade. Jadi kami nggak mau ngeluarin pomade hanya sebatas ngeluarin, terus kami kasih label kami kolega, habis itu dilimpahkan ke pasar. Kami nggak mau kayak gitu. Kami pengen long last lah pomade-nya gitu. Jadi kita sekarang lagi R&D untuk pomade dan langsung harus dengan BPOM gitu, Mas. Jadi kita udah siap dengan standar yang memang harus untuk dikomersilkan. Udah tahap coba. Kalau pomade kan ada wanginya, ada teksturnya, kemudian juga ada packagingnya. Nah kita udah tahap di R&D-nya karena kita lama, karena kita akuin kita maunya langsung BPOM, nggak mau langsung hanya untuk yang biasa-biasa aja. Itu ada pomade, water base, oil base, powder, sama hair tonic ya, sama clay gitu. Ya, sebenarnya akademi ini turunan dari bisnisnya kemitraan kita. Makin banyak mitra kita, makin banyak kebutuhan untuk si SDM. Nah, makanya kita waktu dulu sempat biar nggak repot, kita ke pihak ketiga lah ya, sekolah akademi lain. Karena gini, kami pengen juga lah bangun ekosistemnya gitu, Mas. Si barber jangan kami aja kolega mulai dari akademi atau ke barbershop. Tapi waktu itu nggak ada yang bisa provide gitu. Jadi kami minta sebulan bisa drop ke kami 8 orang ya barberman. Nggak ada yang mau berkontrak satupun. Karena belum siap juga secara akademi. Makanya kita aja yang kita bikin akademi. Salah satu goalnya adalah untuk mencetak si barberman. Nah kalau di akademi ini trainernya kita udah nyari yang berpengalaman juga, jadi goalnya itu skill, attitude, sama knowledge. Ini harus ada di akademi ini gitu. Makanya salah satu akademi tujuannya untuk itu gitu. Untuk mengisi kekosongan di kemitraannya kita gitu. Malah boleh mas, yang mau jadi siswa di kita itu latar belakangnya banyak banget. Yang paling jauh itu orang Manado udah pernah kesini, orang Ambon tuh udah ada gitu. Karena kita di sini juga disediakan mes sama makan siang kan. Terus juga ada paket yang memang untuk mau jadi pekerja di kolega group. Terus ada paket yang dapat alat dan paket bisnis. Paket bisnis ini untuk calon-calon owner. Nantinya yang mau bisnis barbershop kita ajarkan mas, beneran. Saya langsung turun untuk ngajarin kayak gini loh bisnis barbershop. Kami kasih shortcut nih, kamu kalau sukses barbershop nggak perlu nunggu 1 tahun lah untuk BEP. Nih 6 bulan nih paketnya nih kami ajarin. Karena balik lagi ke visi mas kolega, itu visi kita benar-benar bikin ekosistem yang positif untuk barbershop. Jadi pengen bikin ekosistemnya, bukan kalau dulu kami sempat pengen jadi brand nomor 1 di Indonesia gitu. Nah kalau sekarang nggak, kita ganti, kita pengen bikin ekosistemnya lah. Kalau harapan kedepannya, yaitu tadi satu, kita sesuai sama visi ekosistem kita. Terus yang kedua, kalau saya pengen banget nih malah kolega nanti dijalankan oleh barberman gitu. Ya saya cuma di ininya aja lah, tinggal mantaunya gitu. Operasional kan sekarang saya masih di operasional kan. Nanti teman-teman ini yang bisa mengelola, biar dapat karir juga loh barberman ini gitu mas. Jangan hanya kalau bilang ke barberman yang udah lama itu 8 tahun jadi barberman, lu nggak lebih keren nih dari caster gua yang 2 tahun udah jadi staff di kantor atau jadi trainer gitu. Nah ini yang dibukakan karirnya mereka, dan kita juga ada plan mau go internasional insya Allah. Dan kita PT kita namanya Kolega Utama Internasional. Dari awal kita udah stage mas, mau go internasional ya, mau go internasional.
kita kan ada daya tarik juga ya, kalau di luar kota ada ongkos kemahalan untuk gaji gitu, itu sampai 5 juta lebih gitu ya, dan mereka dikontrak juga 1 tahun, jadi benar-benar hitam di atas putih dan mereka dibiasakan dengan hal-hal yang sesuai dengan legalnya gitu. Kalau cerita yang menarik tadi, yang materai tadi ya, kita nemuin barberman sampai nggak ngerti ini materai fungsinya buat apa gitu, karena dulu kayak di barbershop belum ada yang kayak gini gitu, makanya kita bikin sistem yang kayak gini gitu. Kita berat tuh di transisi aja sebenarnya Mas, karena dulu kan trial and error, nggak mau berkontrak nggak ngaruh, karena bakalan resign juga kok. Tapi pas di sini kan pas transisi mereka ngikut sama kontrak, kita kan di kontrak juga. Kalau resign sebelum kontrak beres mereka bayar denda. Kalau dulu pas transisi tuh pada nggak takut Mas gitu, nggak berkontrak tuh takut ya resign lah asal-asalan mereka. Tapi sekarang udah berkontrak mereka akan takut, karena kita ada kayak omongan kalau udah masalah legal kami nggak terlibat ya dari kolega ya, itu udah masalah hukum. Nah akhirnya bisa kok, dan orang-orang yang mau ngikut dengan aturan ini, orang-orang yang jadi malah jadi barberman-nya gitu. Kita tempatkan di tempat-tempat yang secara marketnya itu udah bagus banget. Malah kita karirkan di kantor, karena ini semua staff yang di kantor, kolega pusat, semuanya itu dari barberman Mas. Kita kasih karir pack buat mereka gitu. Nah, yang menarik dari kolega barbershop kemitraan ini, kita bisa dengan brand kolega atau nama brand sendiri Mas. Kenapa muncul nama brand sendiri atau custom brand? Kita mengakomodir untuk mitra yang secara market itu ada di bawah atau di atas kolega. Kebanyakan sih yang di bawah kolega, jadi masih bisa masuk dengan tarif di bawah kolega gitu. Makanya kita ada custom brand yang itu jumlahnya sekitar 23 ya sekarang kalau nggak salah. Terus kalau lokasi sendiri, kalau kolega sendiri itu ada di Jambi, Sumatera itu Lubuk Linggau, Jabodetabek itu udah sampai Cikupa di ujung. Kita akan buka di Serang juga, Jakarta kita ada semua, Jakarta Pusat, di mall juga ada, di apartemen juga ada, terus di Bandung kita custom brand ada, kemudian juga di Balikpapan, Pontianak, sama di Manokwari gitu. Tapi kalau market 80% memang masih di Jabodetabek gitu. Kalau jam operasional kita dari jam 9 ke jam 9. Yang pasti si barberman kerja 12 jam sehari. Kolega juga membuka penawaran kemitraan buat yang ingin join. Jadi kalau kami punya prinsip, kami akan support garansi STM selama 3 tahun, karena ini yang menjadi kendala si barbershop ketika berbisnis barbershop. Kita tuh malah paketnya mulai dari 29 juta itu 1 kursi, kemudian 54 juta 2 kursi, dan 79 juta itu udah 3 kursi. Artinya jumlah kursi ini mengikuti jumlah SDM yang nanti akan ditempatkan. Alat, perlengkapan, material promosi itu udah disupport dari kita, dan dari manajemen pun sudah ada pendampingan. Mau keluh kesah apapun mitra atau mau informasi apapun mitra udah didampingi oleh manajemen, dan kita juga udah tersistem secara terpusat. Jadi udah dapat aplikasi kasir, udah dapat Androidnya juga untuk pemantauan di harian di barbershop. Dan juga buat yang ingin belajar nyukur, silahkan di Kolega Academy. Kita ada garansi malah untuk yang mau shifting bekerja gitu ya, jadi capster atau barberman, karena sekarang udah lumayan gaji barberman udah pada branded juga ya, dan termasuk pekerjaan kreatif yang cukup diperhitungkan. Di kita itu mulai dari 2 jutaan, 2,9 juta itu udah bisa ikut akademi kita gitu, atau jadi owner itu di 5,9 juta. Itu udah dapat mes buat yang di luar kota, jangan khawatir, silahkan. Dapat makan siang juga, terus untuk nambah jam terbang nanti dapat kesempatan buat magang, dan juga nanti dapat model langsung cukur dengan model, jadi nggak pakai mannequin gitu. Itu kelebihan dari Kolega Academy. Kalau akademi ini kan siswa butuh model nih Mas, untuk dipotong. Nah makanya kita nyari orang yang mau dipotong cukur gratis, tapi nggak oleh orang yang berpengalaman, oleh siswa gitu. Walaupun pada nantinya si siswa ini tetap hasilnya akan diperbaiki oleh trainer nanti, atau asisten trainer nanti. Jadi kalau cukur gratisnya ini, kayak lokasinya salah satu kenapa kita ngambil di sini, karena masih banyak yang mau cukur gratis. Kita mulai dari Gojek, kemudian yang dari kurir-kurir juga, anak sekolahan juga. Merasa terbantu malah adanya cukur gratis ini gitu. Karena mereka sebelumnya dipangkas, kita kasih yang standar barbershop di sini, ada AC, ada pijitnya gitu. Ya enak lah mereka gitu. Ya buat calon kolega, untuk informasi lengkap mengenai bisnis barbershop, kita terbuka banget untuk belajar bersama mengenai bisnis barbershop ataupun kemitraannya ataupun sekolah cukurnya. Silahkan, informasi itu ada di www.kolegabarber.com kalau untuk website. Kalau untuk Instagram kita ada di kolega.barbershop. Silahkan buat yang pengen tahu informasi mengenai bisnis barbershop maupun koleganya, silahkan dapat dikontak di alamat tersebut.
Ya, dan jangan lupa untuk subscribe di channelnya Halo Bos TV. Thank you.